Halo semuanya, saya Roriski Nababan dengan NIM 2362401030 akan menjelaskan tugas pengantar bisnis bab 4 tentang pengelolaan dan pengorganisasian bisnis. Dalam pengelolaan dan pengorganisasian bisnis, terdapat fungsi manajemen yang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Suatu fungsi awal manajemen yang dimulai dari penetapan tujuan lalu menetapkan perencanaannya. Tujuan dari perencanaan atau planning ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu 1. Tujuan jangka panjang yang dilakukan lebih dari 5 tahun. Kedua, tujuan jangka menengah biasanya dilakukan pada rentang waktu 1-5 tahun. Dan yang terakhir, tujuan jangka pendek biasanya dilakukan kurang dari 1 tahun. Rencana kegiatannya pun dibagi menjadi 3, yaitu 1. Rencana strategi. Rencana strategi ini berisi tentang alokasi sumber daya yang dimiliki organisasi. Kedua, rencana taktis. Rencana taktis ini lebih pendek rentang waktunya dan merupakan penetapan dari rencana strategi yang disusun oleh perusahaan. Terus yang ketiga adalah rencana operasional, di mana rencana ini berhubungan dengan kegiatan operasional secara rutin. Kemudian fungsi kedua ada pengorganisasian atau organisasi, yaitu suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan dan pembentukan staffing, yaitu pemilihan sumber daya manusia untuk melaksanakan rencana kegiatan dalam perusahaan. Lalu ada fungsi ketiga yaitu pengarahan atau directing, adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan dan panutan kepada karyawannya sehingga kegiatan operasional akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi. Kemudian ada fungsi keempat yaitu pengendalian atau controlling, di mana ini adalah bentuk pengawasan dan kontrol dalam manajemen terhadap kegiatan operasional organisasi yang akan dilakukan dalam suatu perusahaan. Dalam pengelolaan dan pengorganisasian bisnis, terdapat juga level manajemen yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, manajer puncak atau top manager yang fungsinya sebagai penanggung jawab secara penuh atas kinerja dan arah perusahaan. Biasanya manajer puncak ini menggunakan tujuan strategis jangka panjang dan rencana strategis perusahaan. Yang kedua ada manajer menegak atau middle manager, berfungsi mewakili manajer puncak dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan. Mengawasi manajer yang di bawahnya juga menyampaikan tujuannya secara jangka menengah dan mengimplementasikan rencananya secara taktis organisasi. Terus yang ketiga ada manajer atau first line manager. Fungsinya untuk mengawasi kinerja karyawan organisasi dan secara langsung berhubungan dengan karyawan agar semuanya berjalan dengan lancar. Lalu ada juga peranan manajemen yang berfungsi untuk menjalankan aktivitas organisasi. Peranan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada peran interpersonal, dilakukan manajer berhubungan dengan karyawan dan orang-orang di sekitarnya. Peranan ini meliputi 1. Figurehead, yaitu kewajiban pemimpin untuk mengikuti acara-acara sebagai wakil perusahaan. Yang kedua ada leader, yaitu manajer berperan sebagai pemimpin untuk memacu kinerja karyawan. Lalu ada liaison, yaitu peran manajer dalam hubungan dengan pihak lain di luar hubungan atasan dan bawahan. Lalu yang kedua ada peran informasi, di mana manajer berperan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi yang terkait dalam organisasi. Peran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, monitor. Manajer berperan mengawasi kebutuhan informasi yang diminta organisasi. Lalu ada diseminator, di mana manajer berperan menyebarkan informasi yang relevan dan dibutuhkan oleh bawahannya. Yang ketiga, spokesperson, di mana manajer berperan sebagai juru bicara perusahaan kepada pihak lain yang membutuhkan informasi. Lalu yang ketiga ada peran mengambil keputusan. Sebagai pemimpin harus dapat mengambil keputusan yang tepat. Peranan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, entrepreneur, yaitu manajer perlu memiliki sikap kreatif dan berjiwa kewirausahaan dalam pengembangan organisasi. Yang kedua, disturbance handler, di mana manajer berperan dalam menangani permasalahan atau konflik yang timbul dalam organisasi. Yang ketiga,
resource allocator, di mana manajer berperan dalam menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki sehingga dapat digunakan dengan optimal. Kemudian ada keterampilan manajemen yang berguna untuk menjalankan peran yang dimiliki secara efektif. Adapun keterampilan itu meliputi 1. Keterampilan teknis, di mana keterampilan ini berhubungan dengan pengetahuan dan kemampuan manajer memahami dan menjalankan proses produksi ataupun operasi yang sesuai. Contohnya, manajer akuntansi perlu memahami konsep dan kemampuan tentang sistem akuntansi dan laporan keuangan. Yang kedua ada keterampilan interpersonal, di mana kemampuan manajer dalam mengelola dan membina hubungan dengan pihak lain secara efektif sehingga akan sesuai dengan tujuan organisasi. Contohnya, kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan dalam bekerja dan bersosialisasi. Yang ketiga ada keterampilan konseptual, di mana keterampilan ini mengacu pada kemampuan manajer untuk dapat menjabarkan situasi lingkungan organisasi dan menjabarkannya ke dalam ide-ide yang dirangkum dalam suatu solusi ataupun gambaran kegiatan organisasi di masa yang akan datang. Kemudian, ada juga struktur organisasi yang berguna untuk mewujudkan tujuan bisnis yang sudah ada. Dalam struktur organisasi, terdapat yang pertama, konsep dasar dalam struktur organisasi. Konsep ini terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, proses pengidentifikasi pekerja-pekerja spesifik dalam organisasi dan merancang orang untuk menjalankannya. Hasilnya adalah spesifikasi jabatan. Tahap yang kedua, setelah terspesialisasi, pekerjaan akan dikelompokkan ke dalam unit-unit logis. Proses ini disebut dengan departemenisasi. Dalam departemenisasi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, departemenisasi berdasarkan pelanggan, di mana membagi toko-toko menjadi segmen dan memberikan layanan pelanggan lebih baik. Yang kedua, departemenisasi produk, membagi organisasi ke dalam segmen menurut produk atau jasa spesifik. Yang ketiga, departemenisasi berdasarkan proses, membagi organisasi menurut proses produk. Lalu yang keempat, ada departemenisasi berdasarkan geografik, di mana perusahaan dibagi menurut wilayah yang dilayaninya. Kelima, departemenisasi berdasarkan fungsi, di mana organisasi dibagi menurut fungsi-fungsi kelompok seperti produksi, pemasaran, penjualan, sumber daya manusia, dan keuangan serta akuntansi. Dalam organisasi, manajer memiliki 3 wewenang, yaitu wewenang lini, wewenang staf, wewenang komite dan kelompok. Wewenang lini ini adalah wewenang yang mengalir ke atas dan ke bawah rantai komite. Sedangkan wewenang staf adalah wewenang yang didasarkan pada keahlian dan memberi nasihat ke manajer lini. Yang ketiga, wewenang komite dan kelompok, di mana wewenang yang terlibat dalam operasional perusahaan sehari-hari. Dalam hal ini, perusahaan juga dapat bersifat sentralisasi maupun desentralisasi dalam pemberian wewenang, di mana sentralisasi itu adalah filosofi organisasi yang memiliki wewenang membuat keputusan, sedangkan desentralisasi merupakan suatu filosofi organisasi dan manajemen yang mendeklarasikan wewenang membuat keputusan pada level manajemen di bawahnya pada suatu organisasi. Kemudian ada bentuk struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi fungsional, di mana bentuk organisasi bisnis yang wewenangnya ditentukan oleh keterkaitan antara fungsi dan aktivitas bisnis dasar. Biasanya mencangkup pemasaran, operasional, dan sumber daya manusia serta keuangan. Yang kedua ada struktur organisasi divisional, di mana struktur ini berdasarkan divisi-divisi yang beroperasi sebagai unit bisnis yang relatif otonom di bawah naungan koperasi yang lebih besar. Terus yang ketiga ada struktur organisasi matriks, di mana struktur organisasi ini dibentuk berdasarkan kelompok-kelompok dan anggota kelompok melapor kepada 2 manajer atau lebih. Yang terakhir ada struktur organisasi internasional, di mana struktur ini berkembang karena bisnis memasuki pasar internasional dan dikembangkan untuk merespon kebutuhan memproduksi, membeli, maupun menjual di pasar global.
Kemudian seiring perkembangannya bisnis, perusahaan mengembangkan bentuk-bentuk struktur organisasi yang baru. Yang pertama, organisasi tanpa batas. Dalam struktur ini, batas-batas dan struktur tradisional diminimalkan atau dihapuskan. Yang kedua, ada organisasi tim. Bentuk struktur ini mengandalkan keberadaan tim-tim berbasis proyek dengan sedikit dan tanpa hierarki fungsional. Lalu yang ketiga ada organisasi virtual, di mana organisasi ini memiliki sedikit struktur formal, namun banyak karyawan tetap, sedikit staf, dan tidak terlalu banyak fasilitas administratif. Yang terakhir ada organisasi pembelajaran, di mana organisasi ini berfungsi untuk memudahkan pembelajaran dan pengembangan pribadi karyawan sepanjang hidup, sambil terus mengubah dirinya untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan yang berubah. Nah, itu dia video pembelajaran tentang bab 4, yaitu pengelolaan dan pengorganisasian bisnis. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih.